Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena pada kesempatan kali ini kita dapat kembali belajar dan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amin. Baik, silakan bukunya kalian bisa dibuka halaman 47. Kita sudah masuk ke subtema 2, buku tematik 4F. Di sini di buku subtema 2 yaitu tentang hebatnya cita-cita. Subtema kedua, hebatnya cita-cita. Pada subtema kedua ini di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang puisi dan juga nanti akan membaca satu cerita pendek tentang cita-cita. Kemudian yang berikutnya kita juga akan kembali belajar tentang metamorfosis. Itu di pembelajaran 1. Kemudian nanti insya Allah kita akan dilanjutkan ke pembelajaran kedua. Kita mulai terlebih dahulu. Cita-cita. Cita-citaku ya kan hebatnya. Hebat. Jadi ketika kita punya cita-cita, kita itu harus memilih cita-cita itu yang memang berguna, yang memang itu memiliki banyak manfaat bagi orang lain. Itu namanya cita-cita yang hebat. Kemudian ketika kita sudah mempunyai satu cita-cita, kita harus yakin bahwa cita-cita itu memang suatu cita-cita yang sangat baik, sehingga ketika kita merasa bahwa itu hal yang sangat baik, kita akan mengupayakannya dengan semaksimal mungkin, dengan kekuatan yang penuh. Nah, di sini dijelaskan cita-cita adalah apa itu cita-cita? Cita-cita adalah harapan yang ingin dicapai. Jadi cita-cita itu Bapak garis bawahi, kalian boleh juga garis bawahi di buku kalian. Cita-cita adalah harapan yang ingin dicapai ketika dewasa nanti. Makanya Bapak pada pertemuan ini sudah menyampaikan harapan kalian di masa yang akan datang itu apa? Saat nanti dewasa. Nah, itu adalah cita-cita. Ingin jadi apa? Seperti itu ya. Kemudian beberapa profesi atau pekerjaan yang sering dicita-citakan adalah ada dokter, arsitek, kemudian ada pengusaha, ada guru. Ya, cuman kemarin Bapak tanya tidak banyak yang ingin jadi guru ya, tapi kita Pak. Ada yang ingin jadi atlet, ya, ada yang ingin jadi tentara. Boleh selama itu memang berguna bagi masyarakat dan negara. Dan tidak merugikan orang lain, itu bagus, sah-sah saja. Kemudian di sini hebatnya cita-citaku. Apa sih hebatnya jadi guru? Ya, Bapak bacakan sebuah cerita pendek. Pertanyaan itu langsung meluncur dari mulut Kak Niko, kakakku, saat aku mengatakan padanya bahwa aku bercita-cita ingin menjadi guru. Kan masih ada cita-cita yang lain ketimbang menjadi guru, misalnya dokter, pengacara, pengusaha, atau pilot. Nanti Kak Niko lagi masih terus bicara sebelum sempat aku menjelaskan. Jadi Kak Niko tanya, apa sih hebatnya jadi guru? Kalau kamu cita-citanya ingin jadi guru? Iya, aku tahu Kak, tapi aku sudah bulat dengan cita-citaku. Dan
Aku akan selalu setia dengan cita-citaku itu sampai aku bisa mewujudkannya. Itu kata adiknya Kak Niko. Bagiku, menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia dan berharga, ujarku membela diri. Lalu apa hebatnya jadi guru? Tanya Kak Niko lagi. Banyak kehebatannya, ujar. Menurutku Kak, menurut kakak, bagaimana cara kita bisa menjadi dokter, pengacara, pengusaha, atau pilot? Aku balik bertanya. Ini kata adiknya. Jadi balik nanya kepada Kak Niko. Menurut kakak, bagaimana cara kita bisa menjadi dokter, pengacara, pengusaha, atau pilot? Ya kita harus menjadi anak pintar dong, Dik. Jawab Kak Niko. Lalu siapa yang membuat kita pintar? Tanyaku lagi. Guru, jawab Kak Niko spontan. Jadi semua profesi itu, Bapak pernah bilang semua profesi itu pasti belajar kepada seorang guru. Presiden belajar sama guru. Kemudian pilot belajarnya juga sama guru. Makanya adik ini ingin atau bercita-cita ingin jadi seorang guru. Kemudian, nah itulah salah satu hebatnya guru, membuat kita menjadi pintar. Kataku bangga, kata adiknya Kak Niko. Iya, tapi kan guru hanya membantu kita agar memahami suatu pelajaran. Kita menjadi pintar atau tidak kan tergantung dari diri kita sendiri. Iya, guru memang hanya sekedar membantu untuk lebih mudah memahami pelajaran. Pintar atau tidaknya tergantung kita, kalian masing-masing. Kalau kalian semangat, rajin belajarnya, insya Allah pintar. Tapi ya kalau bermalas-malasan, belajarnya ya bergantung pada orang lain, ulangan yang mengerjakan bukan dikerjakan sendiri, tapi orang lain mengerjakan atau dengan cara menyontek, ya itulah yang didapat. Iya betul Kak, kata adiknya. Tapi tanpa guru kita tidak akan tahu cara menulis, membaca, dan berhitung. Kata ibu guru, guru adalah orang yang mengajarkan banyak ilmu kepada murid. Orang-orang hebat yang menjadi dokter, pilot, atau presiden dulunya adalah seorang murid. Guru mengajar mereka menjadi pintar menulis, membaca, dan berhitung. Guru juga merupakan sahabat murid yang menemani murid mencapai cita-citanya. Guru selalu hadir hampir setiap hari untuk belajar bersama kita. Guru juga siap membantu menjelaskan segala ilmu saat kita tak paham suatu masalah. Gurulah yang menemani si calon dokter memahami bagaimana cara luka bisa sembuh. Guru juga mendongengkan kisah antariksa pada si calon pilot. Guru pula yang menjelaskan kehebatan Indonesia pada si calon presiden. Guru yang hebat akan mengantar murid-muridnya menjadi pintar. Guru yang cerdas akan menemani muridnya mencapai segala pekerjaan yang hebat. Itu penjelasan adik kepada Kak Niko. Kamu benar, Dik. Kak Niko. Menjadi guru adalah pekerjaan hebat. Sekarang kakak mengerti mengapa kamu ingin sekali menjadi guru. Kalau begitu kakak akan mendukung cita-citamu, ujar Kak Niko memberi semangat. Terima kasih Kak. Jadi mulai sekarang dukung terus cita-citaku ya. Itu pintanya adik. Iya adikku tersayang, kakak pasti akan terus mendukung. Terima kasih sekali lagi Kak. Aku juga berjanji akan makin rajin belajar. Aku akan banyak membaca buku, aku akan banyak bertanya pada orang, aku mau membuat diriku pintar, aku ingin sekolah sampai kuliah, agar aku bisa semakin pintar dan cita-citaku dapat tercapai, ujarku berjanji. Ini ayo jawab yang bawah yang halaman 48, buku paket kalian, boleh kalian isi sendiri ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 49. Di sini ada satu puisi tulisan Arif Rahman yang berjudul Aku Ingin Menjadi Guru. Bapak bacakan puisinya, kalian boleh berlatih membaca puisinya sendiri.
Ini nanti kalian praktekkan saat pembelajaran online besok insya Allah, kalau online ya. Kalau besok tidak online mungkin Senin. Aku ingin menjadi guru. Tiap kali aku melihat ibu guru mengajar, aku ingin seperti beliau yang dengan sabar mengajari murid-murid, mengeja, membaca, menghitung. Aku ingin menjadi guru yang tidak galak saat mendidik murid, tetapi guru yang ramah dan dicintai murid. Itu kalian berlatih di rumah baca puisi ini, nanti praktekkannya atau pembelajaran online. Kita lanjut ke halaman 50. Halaman 50 ini boleh kalian jawab sendiri pertanyaan tentang puisi tadi. Kemudian Bapak akan menjelaskan halaman 51. Di sini ada metamorfosis tidak sempurna. Setelah pada pembelajaran sebelumnya, subtema 1, kalian sudah belajar tentang metamorfosis sempurna, sekarang adalah metamorfosis tidak sempurna. Guru mengajarkan berbagai ilmu sehingga murid-murid menjadi pandai dan dapat menggapai cita-citanya. Contohnya, Bella mendapatkan berbagai ilmu tentang makhluk hidup di sekitar dari ibu guru. Bella bercita-cita menjadi peneliti, sehingga Bella sangat senang jika mendapatkan informasi tentang kehidupan makhluk hidup dari guru. Hari ini Ibu Guru menjelaskan tentang metamorfosis tidak sempurna. Dengarkan ya. Dengarkan dengan baik. Metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induk, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Misalnya sayap. Kemudian metamorfosis tidak sempurna terjadi pada beberapa hewan, diantaranya adalah kecoak dan capung. Atau dalam kata lain, metamorfosis tidak sempurna itu adalah metamorfosis yang mengalami hanya 3 tahapan. Ya, dalam daur hidupnya hanya mengalami 3 tahapan. Sedangkan metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahapan. Yang pertama di sini adalah kecoak. Setelah kecoak betina dewasa, kecoak dewasa ini, kemudian dia bertelur. Nah, setelah bertelur, telurnya ini menetas menjadi kecoak muda atau nimfa. Nah, perhatikan bentuk kecoak mudanya dan bandingkan dengan kecoak dewasa. Kecoak muda itu bentuk tubuhnya sudah mirip dengan induknya, hanya dia tidak memiliki sayap. Kemudian setelah jadi dewasa, dia tumbuh sayap. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Kemudian seiring dengan pertumbuhannya, kecoak muda ini mengalami pergantian kulit beberapa kali hingga terbentuk kecoak dewasa yang bersayap. Yang berikutnya adalah capung. Setelah kawin, capung betina dewasa bertelur di air. Ya kan? Kemudian telur capung kemudian menetas menjadi larva. Ini bertelur di sini capung dewasanya. Kemudian menetas menjadi larva yang disebut nimfa. Ini nimfanya. Kemudian nimfa hidup di air dan memakan hewan air. Ini hidup di air dulu. Lalu selanjutnya nimfa tumbuh menjadi capung muda. Nih, sudah yang di atas ini. Capung muda terbang keluar dari air dan berubah menjadi capung dewasa. Ini di sini udah mulai mirip. Ya. Itu capung. Nah, kemudian kalian silakan cari ya 2 jenis hewan di halaman 52 untuk pendalaman materi kalian tentang metamorfosis tidak sempurna. Cari 2 jenis hewan, 1 jenis hewan yang mengalami metamorfosis dan 1 jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Buatlah bagan daur hidup, bisa dilengkapi dengan gambar masing-masing jenis hewan, bandingkan daur hidup kedua jenis hewan tersebut. Kemudian catatlah perbedaannya dalam tabel di bawah ini.
Nah, untuk pembelajaran 1 penjelasannya cukup sampai sini. Nanti Bapak akan bagikan lagi untuk pembelajaran kedua. Bapak tutup dulu untuk pembelajaran 1. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan bisa ditanyakan. Boleh ditanyakan langsung di kolom komentar atau nanti saat pembelajaran online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.